Shalom Sobat Muda yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Puji Tuhan. Tentunya di tengah kesibukan kita sepanjang hari ini kita bersyukur kepada Tuhan bahwa pada hari ini Sabtu 14 November 2020 kita masih dipertemukan Tuhan dalam ibadah Persekutuan Pemuda GKST Immanuel Palu yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Resmina Patoro MTH. Untuk itu, memulaikan ibadah kita sekarang, mari kita angkat satu pujian Mars Pemuda. Teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri. Pemuda GKST, ayo bergerak maju. 20 Juli tahun 49, hari lahirnya Pemuda GKST, hari bersejarah dan kebanggaan kita. Marilah puji Tuhan yang Maha Kuasa, Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat dunia. Satukan tekad kita, membela gerejanya. Yesus pemenang dunia, itulah dasar kita. Berbakti pada Tuhan, tujuan kita semua. Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat dunia. Satukan tekad kita, membela gerejanya. Yesus pemenang dunia, itulah dasar kita. Berbakti pada Tuhan, tujuan kita semua. Kita tabiskan ibadah kita pada saat ini. Jadilah ibadah gabungan Persekutuan Pemuda pada bulan November saat ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Silakan duduk. Sobat muda yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita sungguh menyadari bahwa di setiap kehidupan kita menikmati karya keselamatan daripada Tuhan. Kita perlu mengetahui bahwa kita tidak perlu lupa, kita tidak boleh lupa akan penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Kita sadari bahwa karya keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, tidak semua orang yang dapat menikmatinya. Maka dari itu, bersyukurlah dan sadarlah bahwa kasih Tuhan begitu indah bagi kita, umat yang percaya kepadanya. Oleh karena itu saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengangkat satu pujian yang berkata sungguh indah dengan memaknai karya keselamatan Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. But
pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari bersama kita katakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci? Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci? Kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianmu tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Mari kita katakan, sungguh besar pengorbananmu, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kembali lagi kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa hari ini di tengah kesibukan kami, di tengah aktivitas kami ya Tuhan, Engkau masih mau mempertemukan kami dalam ibadah gabungan hari ini. Dimanapun kami berada Tuhan, di rumah kami masing-masing, ataupun dimanapun kami berada, kami percaya bahwa kerinduan hati kami mau memuji memuliakan nama-Mu. Oleh karena itu ya Bapa, tuntun sertai ibadah kami. Berkati hati kami Tuhan, agar kiranya kami memiliki hati yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Berilah kami kesadaran akan kasih Tuhan, cinta kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Agar kiranya semua ibadah yang telah kami lakukan tidak berlalu begitu saja Tuhan. Tidak menjadi sia-sia, tetapi menjadi berkat dan yang berbau harum bagi kami Tuhan, sesama kami dan bahkan terlebih lagi bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga.
kami hendak memuji memuliakan nama Tuhan, mencurahkan isi hati kami Tuhan melalui pujian-pujian kami. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari demi hari telah kita lalui bersama. Tak terasa begitu banyak persoalan yang kita hadapi. Begitu banyak pula dosa yang kita selalu lakukan. Tanpa kita sadari bahwa hidup kita hanyalah sementara. Hidup kita milik Tuhan. Terkadang kita menjadi serakah atas hidup ini. Terkadang kita menjadi tamak atas keinginan kita. Mari kita angkat satu pujian takut tahu akan hari esok yang mengingatkan kita bahwa hari-hari ini begitu jahat. Tetapi ketika kita berada dalam pemeliharaan Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari dengan penuh kerendahan hati kita nyanyikan pujian ini. Takut tahu kan hari esok. Takut akan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surga ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Sekali lagi kita katakan, takut tahu kan hari esok. Takut tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu kepada Ibu Pendeta kami persilahkan. Saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari bersama kita meminta pertolongan dari Tuhan melalui doa. Kita berdoa. Di tengah-tengah kekurangan kami sebagai manusia yang penuh dengan dosa, kami akan merasa kuat dan mampu jika kami dilengkapi dengan Roh Kudus Tuhan. Ketika saat ini persekutuan pemuda yang ada di Jemaat Immanuel Palu akan membaca merenungkan firman-Mu. Berkati urapi kami dengan Roh Kudus-Mu,
Kami siap untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Rekan-rekanku pemuda yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam ibadah kita pada bulan November saat ini, sebulan lagi kita akan masuk pada perayaan Natal. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari bahagian firman Kolose pasalnya yang ketiga, mulai ayat 12 sampai 14. Bagi kita yang saat ini berada di rumah, mari kita membuka Kolose pasalnya yang ketiga, mulai ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan saya bacakan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan yang dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Demikianlah firman Tuhan, dan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, memelihara dan terus melaksanakan firman itu dalam kehidupannya. Shalom dan selamat sore menjelang malam bagi kita semua. Rekan-rekanku pemuda yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19, semangat kesatuan dan persatuan kita tetap kita nyatakan dalam sebuah kebersamaan. Sebagaimana yang terus kita nyatakan sebagai persekutuan pemuda yang ada di Jemaat Immanuel Palu. Di tengah-tengah kesibukan saudara-saudaraku pemuda, dalam penuntutan ilmu, dalam tanggung jawab pekerjaan, bahkan masih banyak lagi tanggung jawab dan pekerjaan lainnya. Tetapi masih menyempatkan diri untuk menyatakan satu kesatuan melalui persekutuan ibadah. Dan dalam ibadah gabungan kita di bulan November ini, kita dituntun dengan sebuah tema yang berkata, kenakanlah kasih yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Kenakanlah kasih yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Saudara-saudaraku pemuda yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Apa yang dinyatakan di dalam pembacaan firman ini mau mengingatkan kita bagaimana kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan akan menyatakan kasih bukan hanya di bibir, tetapi itu dapat dinyatakan melalui tindakan yang nyata. Sebagaimana dalam sebuah cerita tentang kisah nyata yang terjadi di Amerika Serikat tentang kehidupan seorang muda yang taat berdoa saat mereka masih berpacaran. Seorang gadis muda yang baik hati bersama dengan seorang pemuda yang juga taat dan setia dalam setiap persekutuan. Sebelum mereka pun masuk pada jenjang pernikahan, mereka berdua berdoa, berikanlah kami pasangan yang sepadan dengan kami. Dan doa mereka itu pun dijawab oleh Allah. Dan akhirnya sang pemuda dan pemudi yang sudah dikatakan di awal cerita tadi, mereka pun menikah. Setelah mereka menikah, mereka juga berdoa sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Doa mereka, Tuhan,
berikanlah kami anak yang terbaik buat kami. Doa pun kembali berubah setelahnya mereka menyatakan apa yang menjadi kerinduan mereka. 7 tahun pernikahan mereka, doa yang mereka sampaikan kepada Allah itu dijawab oleh Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Ketika kedua suami istri ini menjalani kehidupan yang ada, tibalah saatnya sang istri melahirkan. Ketika dia melahirkan anak mereka, dokter menemui sang suami dan berkata, "Maafkan saya, jika anak yang dilahirkan mungkin tidak sesuai dengan harapan kalian sebagai suami istri, karena dia memiliki cacat seumur hidup." Kemudian kedua suami istri ini pun kembali meminta kepada Tuhan di dalam doa mereka. Berikanlah kami kesanggupan dan kemampuan untuk mengasuh dan membesarkan anak yang Tuhan sudah beri. Dan ternyata saudara-saudaraku pemuda dalam cerita ini, kedua suami istri ini mereka berdoa apa yang mereka nyatakan dalam tahapan-tahapan doa mereka. Mereka dapat mengasuh dan membesarkan karunia yang sudah diberikan oleh Allah kepada mereka. Anak mereka dapat mereka pelihara. Ketika sang ayah kembali dari tempat kerja, dia masih memberikan waktunya untuk bermain dengan anaknya. Dan pada satu ketika anaknya telah bertumbuh, anaknya juga membalas kebaikan ayah dan ibunya. Dia memilih untuk menyediakan sarapan pagi kepada ayahnya. Dan ternyata dengan segala upaya-upaya yang ada, dia menyediakan roti dengan segala kemampuan yang dia beri. Ternyata roti yang dia sediakan saat membakar roti itu bukanlah roti yang sempurna, tetapi yang dia sediakan itu sampai hangus. Dia menyediakan telur untuk ayahnya dan ternyata telur yang dia sediakan dalam pikirannya akan dapat menyenangkan hati ayahnya, tetapi telur itu belumlah masak. Demikian pula dia menyediakan kopi kesukaan ayahnya. Paling tidak dia sudah akan berpikir dengan 5 sendok kopi harumnya akan dapat menyenangkan hati ayahnya. Padahal kopi yang dia sediakan itu adalah kopi pahit. Nah saudara-saudaraku pemuda, ketika apa yang disediakan oleh sang anak ini, dia suguhkan kepada ayahnya tanpa mau mengatakan hangus, tidak masak dan pahit, ayahnya pun dapat menerima semuanya. Siapakah sesungguhnya gambaran dalam cerita ini? Ayah dan anak. Ayah itu adalah bapa dan anak itu adalah kita sebagai manusia. Sekarang kita kembali dalam kebenaran firman Tuhan. Kenakanlah kasih yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Sebagaimana dalam bacaan Kolose pasal 12 secara khusus ayatnya yang ke-14. Di sini telah diuraikan oleh Rasul Paulus bagaimana dia mengingatkan ketika kehidupan kita sebagai pemuda dan pemudi gereja. Kita berada di dalam lingkup kehidupan yang berbeda-beda. Kita berada di kantor, kita berada di lapangan tempat pekerjaan, kita berada di kampus dalam penuntutan ilmu. Terkadang kita tidak menemukan apa yang kita harapkan, itulah kasih. Dan terkadang pula kasih yang diharapkan oleh sesama kita tidak mampu untuk kita berikan kepada mereka yang membutuhkan. Bagaimana ketika kita mendengarkan cerita kisah nyata yang sudah diceritakan tadi.
Dari awal kehidupan seorang pemudi dan seorang pemuda sampai mereka menikah dan memiliki anak, mereka jalani kehidupan itu untuk terus berdoa. Dan ternyata kasih Allah luar biasa. Itulah juga yang akan mengingatkan kita sebagai pemuda dan pemudi gereja. Ketika kita hidup dalam konteks dunia masa kini, yang tidak lepas dari masalah kekerasan, masalah kebencian, masalah kejahatan, intoleransi, bahkan dengan adanya kepalsuan. Yesus menawarkan dan mengajarkan kita suatu hukum baru atau paradigma baru, yaitu tentang hukum kasih. Kasihilah sesamamu manusia, kasihilah Tuhan Allahmu. Dan sebagai sebuah kesimpulan yang dinyatakan pada pembacaan kita saat ini, Kolose pasalnya yang ketiga, secara khusus ayat 14, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Di bulan November ini mempersiapkan kita akan masuk pada perayaan Advent dan perayaan Natal. Dalam keragaman kehidupan yang kita jalani, marilah kita akan dapat menata kehidupan kita sebagai pemuda-pemudi gereja yang dinyatakan sebagai tulang punggung gereja. Bahkan ketika kita berada di keluarga masing-masing, kita sebagai pribadi yang diharapkan. Nyatakanlah kasih yang dapat mempersatukan dan yang menyempurnakan dalam kehidupan. Bersama dengan keluarga, saudara bersaudara, orang tua masing-masing. Sebagai satu organisasi pengurus gereja bersama dengan anggota pemuda. Walaupun telah sekian bulan kita terpisah, tetapi sebagai pengurus dan anggota pemuda, kiranya kita akan mampu menyatakan kasih yang dapat mempersatukan kita dan yang akan dapat menyempurnakan setiap keterpisahan yang ada. Agar kiranya apa yang menjadi program kita, kita berkerinduan. Pada bulan Desember nanti kita akan dapat melaksanakan Natal bersama. Ketika saudara-saudaraku pemuda berada di tempat perkuliahan, di tempat tugas pekerjaan, di masing-masing tanggung jawab yang ada, kita tidak akan dapat menggapai sebuah kesempurnaan jika kita tidak memiliki kasih. Karena itu, firman Tuhan yang disampaikan pada saat ini kiranya akan dapat tertanam dan terpatri dalam hati dan pikiran kita. Agar kiranya kehidupan dalam sebuah kebersamaan, mulai dari keluarga masing-masing, di organisasi kita pemuda, bahkan di lingkup luas masyarakat di mana kita berada, kita akan dapat menyatakan kasih itu. Kesempurnaan hidup akan dapat kita lihat dan nikmati. Bukan hanya sesaat, tetapi akan berkesinambungan. Diberkatilah seluruh anggota, bahkan persekutuan pemuda GKST Immanuel Palu, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur kita sebagai ungkapan syukur atas firman Tuhan dengan berbekal 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita angkat satu pujian, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatan.
hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kita akan masuk dalam doa syafaat, dan dengan penuh kasih doa syafaat ini kami persilahkan kepada Ibu Pendeta. Saatnya kita akan masuk di dalam doa syafaat dan doa persembahan. Mari saudara-saudaraku pemuda, di rumah kita masing-masing, kita nyatakan sikap berdoa, karena berdoa adalah sikap untuk berbicara dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di sorga. Jika dalam kesempatan ini di bulan November, Persekutuan Pemuda Jemaat GKST Immanuel Palu dapat menyatakan ibadah bersama, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, urapan Roh Kudus-Mu yang akan dapat memampukan kami memahami kebenaran firman-Mu, sehingga kami dapat memperlakukan itu sebagaimana yang sudah disampaikan di dalam kebenaran firman saat ini. Hamba-Mu berdoa Tuhan, untuk seluruh anggota pemuda, mulai dari pengurus inti, pengurus kelompok-kelompok, bahkan seluruh anggota. Kiranya mereka akan selalu berada di dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan. Kasih setia Tuhan menyertai kehidupan mereka dalam setiap tugas tanggung jawab mereka. Apapun yang mereka rencanakan, apapun yang mereka harapkan, mereka akan selalu melibatkan Tuhan sebagai penolong dalam kehidupan ini. Cara khusus Tuhan, kami mempersiapkan pelaksanaan Natal Persekutuan Pemuda GKST Immanuel Palu. Kiranya Engkau akan tetap campur tangan, memberi kami petunjuk, mengarahkan kami agar kami dapat menyatakan kesatuan kami untuk dapat melaksanakan pelaksanaan Natal di tahun ini. Semua yang sudah memberi diri dalam setiap pelayanan, mari Tuhan Engkau berkati. Bersama dengan persembahan yang sudah diberi, akan menjadi kesukacitaan
tapi tidak akan menjadi kekurangan bagi kami, karena Tuhan selalu ada dan memberkatinya. Kami akan kembali dalam kehidupan masing-masing, dalam keluarga masing-masing, dalam tanggung jawab masing-masing, bahkan dalam setiap aktivitas masing-masing. Pertolongan penyertaan-Mu menjadi milik seluruh anggota pemuda bersama orang tua, keluarga, bahkan sanak saudara. Ampuni salah dosa kami Tuhan. Doa syukur dan permohonan ini kami sampaikan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Tiba saatnya kita akan menerima berkat Tuhan. Oleh karena itu mari kita semua bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian Besarkan Nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekali lagi kita katakan besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya, jiwaku ditebus oleh-Nya. Saudara-saudaraku pemuda, terimalah berkat Tuhan. Allah damai sejahtera akan memberkati kehidupanmu sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Dengan demikian berakhirlah pula ibadah Persekutuan Pemuda GKST Immanuel Palu hari ini Sabtu 14 November 2020. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.